Halo teman-teman, kembali lagi di Laptop CD News. Pernah nggak sih kalian melihat warna makanan dan minuman yang berwarna merah cerah dan menarik? Fun fact-nya, warna tersebut dari pigmen alami yang dibantu oleh aktivitas mikroorganisme. Nah, kali ini kami akan membahas bagaimana mikroba berperan dalam menghasilkan pigmen pada pangan. Menariknya, setiap mikroorganisme itu mempunyai cara yang berbeda dalam menghasilkan warna. Menurut jurnal utama, mikroorganisme yang digunakan yaitu Lactobacillus plantarum. Bakteri ini digunakan pada es krim simbiotik yang mengandung buah naga merah. Buah naga merah sendiri mempunyai pigmen alami loh. Contohnya antosianin. Antosianin memberi warna merah keunguan. Nah, pada penelitian Fadila et al. Tahun 2019 dan Kusdianti ini tahun 2023, mikroorganisme yang digunakan berbeda, yaitu Monascus purpureus. Kalau Lactobacillus plantarum berperan memengaruhi pigmen yang sudah ada. Monascus purpureus justru mampu menghasilkan pigmen merahnya sendiri selama proses fermentasi. Nah, kalau pada jurnal pertama, fermentasi dilakukan menggunakan campuran buah naga dan bengkuang sebagai bahan baku utama. Kemudian, bakteri Lactobacillus plantarum ditambahkan sebanyak 5%, kemudian diinkubasikan selama 5 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan pada penelitian Kusdianti tahun 2023, Monascus purpureus ditambahkan pada beras IR42. Nah, teman-teman, jadi beras itu digunakan karena mengandung pati yang dapat dimanfaatkan mikroba sebagai sumber karbon untuk menghasilkan pigmen. Fadilah et al. Tahun 2019 juga menjelaskan bahwa jumlah inokulum dan lama inkubasi sangat memengaruhi banyaknya pigmen yang terbentuk. Pada jurnal utama, produknya adalah es krim simbiotik dan ternyata warnanya berubah setelah fermentasi. Keren ya kan, Din? Iya ya, dari warna merah keunguan menjadi merah muda keunguan, terus jadi merah muda. Beda lagi nih Juan, kalau penelitian Fadila dan Kusdianti dengan menggunakan pigmen angka berwarna merah. Betul, bakteri yang digunakan adalah Monascus purpureus. Teman-teman di rumah pada penasaran nggak sih dengan cara mereka bekerja? Pasti nggak sih? Aku aja iya. Nah, kalau gitu langsung aja kita lihat. Menurut jurnal utama, Lactobacillus plantarum memanfaatkan gula yang terdapat pada bengkuang dan buah naga merah sebagai sumber energi. Selama fermentasi, bakteri menghasilkan asam laktat yang menyebabkan pH produk menurun. Nah, kondisi yang lebih asam membuat pigmen antosianin pada buah naga merah menjadi lebih stabil dan tampak lebih cerah. Akibatnya, warna produk berubah dari merah keunguan menjadi merah muda keunguan hingga merah muda. Beda banget dari jurnal pertama, Monascus purpureus menghasilkan pigmen secara langsung selama proses fermentasi. Kapang ini memanfaatkan pati dari beras sebagai sumber nutrisi, kemudian mengubahnya menjadi metabolit sekunder berupa pigmen merah yang disebut sebagai pigmen angka. Produksi pigmen dipengaruhi oleh kondisi fermentasi seperti jumlah inokulum dan lama inkubasi. Semakin optimal kondisi fermentasi, akan semakin banyak pigmen yang akan dihasilkan. Nah, mana nih yang lebih baik? Jurnal 1, 2, atau 3? Yuk kita lihat lagi. Nah, kalau pada jurnal pertama, produk yang dihasilkan itu tuh mengandung probiotik sekaligus warna yang menarik. Akan tetapi, warna yang dihasilkan sangat bergantung pada pH, sehingga kestabilannya perlu lagi diperhatikan. Nah, pada jurnal kedua dan ketiga, mikroorganisme ini langsung menghasilkan pigmen berwarna merah. Sehingga yang perlu diperhatikan yang pertama ada proses fermentasi, jumlah inokulum, dan juga lama inkubasi. Jadi pigmen itu akan dipakai menjadi sumber warna alami. 3. Karena dihasilkan pigmen-pigmen dari aktivitas mikroorganisme, maka penelitian ini berpeluang besar untuk diterapkan pada industri pangan. Pigmen alami ini dapat digunakan untuk minuman, produk roti, produk susu, permen, dan pangan fungsional lainnya. Nah, warna alami sekarang juga semakin lebih diminati loh karena lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan tren pangan sehat. Kalau dibandingkan, perbedaan terbesarnya itu ada pada cara memperolehnya. Pada jurnal pertama, memperoleh warnanya itu dari antosianin buah naga merah aktivitas Lactobacillus plantarum. Kalau jurnal 2 dan 3, coba kita tanya Naya. Nah, jadi warnanya itu berasal langsung dari pigmen yang diproduksi oleh Monascus purpureus.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai penghasil pigmen dan juga pengubah karakteristik pigmen alami. Tidak. Nah, setelah ketiga jurnal yang telah dibahas, mikroorganisme berperan penting dalam bioteknologi pangan. Ya kan, Jun? Benar banget tuh Din, Lactobacillus plantarum mampu memengaruhi warna antosianin dengan cara menurunkan pH selama proses fermentasinya. Sedangkan Monascus purpureus mampu menghasilkan pigmen merah secara langsung melalui aktivitas metabolismenya. Desotoli Wright, pemanfaatan mikroorganisme yang berpotensi untuk menghasilkan pewarna alami yang aman, ramah lingkungan, dan berpotensi ekonomi tinggi bagi industri pangan. Setuju. Nah, sampai jumpa di Laptop CD News, kawan-kawan. Wih, ini apa-apaan ya?